Sejak kapan kamu pertama kali merasakan cinta romantis di hidupmu? Tanpa disadari, banyak dari kita mungkin telah merasakan sejak usia dini melalui pengaruh kartun dan film Disney yang menampilkan kisah cinta yang ideal. So this is love. So this is love. Pesan yang sering diulang adalah setelah menemukan pasangan yang spesial, kehidupan akan menjadi sempurna tanpa masalah atau penderitaan. Pandangan ini telah meresap ke dalam pikiran kita sejak kecil, membuat kita percaya bahwa keutuhan kita tergantung pada menemukan pasangan. Dalam buku All About Love dari Bell Hooks ini, kita akan menjelajahi kelemahan pandangan ini dan dampak negatifnya. Kita akan belajar bagaimana membangun konsep cinta yang lebih sehat dan menerapkan praktik dating dan pengembangan diri yang positif. Singkatnya, kita akan memahami esensi sebenarnya dari cinta. Bab 1. Bagaimana kamu mendefinisikan cinta? Pernahkah kamu ditanya hal ini? Atau bahkan kamu pernah memikirkannya sendiri? Banyak orang tertarik untuk tahu bagaimana orang lain mendefinisikan cinta. Beberapa peneliti bahkan melibatkan anak-anak sekolah dasar dalam survei untuk menjelaskan apa arti cinta bagi mereka. Ada seorang anak kecil yang bilang, kalau seseorang mencintaimu, mereka akan panggil namamu dengan cara yang berbeda. Lalu, ada gadis kecil yang menyatakan, cinta itu saat kamu bilang ke anak laki-laki kalau kamu suka bajunya, dan dia jadi pakai setiap hari. Jawaban-jawaban itu mungkin lebih jauh berwawasan luas daripada jawaban yang mungkin kita berikan saat dewasa. Karena jika dipikir-pikir, seringkali kita memiliki gagasan yang salah arah tentang cinta. Sekarang, nafsu kadang dianggap cinta, dan kita bisa saja tertipu dengan kata-katanya tanpa tindakan. Kadang kita percaya dengan kata cinta meskipun tindakannya berbeda. Akhirnya banyak yang jadi dimanfaatkan atau disakiti dengan dalih cinta. Demikian pula, mungkin saja kita buta terhadap niat kita sendiri. Kita mungkin berpikir kita mencintai seseorang, tapi sebenarnya kita mencintai apa yang mereka lakukan untuk kita, atau bagaimana perasaan mereka terhadap kita. Dan dalam skenario yang lebih memilukan lagi, orang seringkali tetap berada dalam hubungan yang penuh kekerasan atau toksik karena mereka sangat ingin percaya bahwa pasangannya mencintai mereka. Dengan semua kebingungan ini, tidak heran jika akhirnya orang jadi saling memanfaatkan, melecehkan, dan menyakiti hati satu sama lain. Dunia ini penuh dengan rasa sakit, dan sayangnya banyak kesakitan yang terjadi karena kita begitu bingung mengenai cinta. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana solusinya? Bagaimana kita bisa lebih jelas dan menemukan definisi cinta yang benar? Sang penulis Bell Hooks menyarankan bahwa kita perlu mengubah perspektif kita. Jangan hanya melihat cinta sebagai perasaan. Sebaliknya, kita harus meminjam pepatah lama klasik yang menyatakan, cinta adalah kata kerja, dan menganggap cinta sebagai tindakan yang konsisten berkelanjutan, bukan perasaan yang datang dan pergi. Dengan begitu, kita akan mencintai orang lain secara berbeda dan mengubah definisi kita tentang bagaimana rasanya ketika seseorang mencintai kita. Bab 2. Budaya kita mendorong ketidakjujuran sehingga menyulitkan kita untuk merasakan cinta. Kamu pernah menggunakan aplikasi kencan seperti Tinder atau Bumble? Jika iya,
Mungkin kamu berusaha keras memilih cara untuk memperlihatkan diri kepada dunia. Misalnya, kamu mungkin memilih foto yang seksi atau menarik dengan harapan calon pasangan berkata, "Wow, aku ingin berkencan dengannya." Kamu juga mungkin memperlihatkan daftar pencapaian, bakat, atau hobi agar terlihat pintar, lucu, atau menarik. Dan tentu saja, kamu tidak akan memilih selfie bangun tidur dengan dandanan kusut belum mandi, kan? Begitu juga, mungkin kamu tidak akan menuliskan di biografi, "Saya tidak punya hobi dan minat, dan masih tinggal dengan orang tua." Meskipun ini kenyataan, kamu mungkin tidak bakal mengatakannya. Jadi, apakah hal itu berarti kamu berbohong? Jawabannya, ya dan tidak. Apakah kamu mencoba menunjukkan dirimu sebagai versi terbaik dan paling menarik? Tentu saja. Apakah itu hal buruk? Belum tentu. Semua orang ingin menunjukkan yang terbaik dan ingin dilihat baik oleh orang lain, meskipun mungkin tidak selalu berperilaku baik. Di permukaan, hal ini tidak terlalu buruk, tetapi akan menjadi masalah jika kamu menyesatkan seseorang dengan menampilkan versi diri yang sempurna atau bahkan memasang foto yang berbeda dengan versi aslimu. Bahkan, jika kalian bertemu di kencan pertama, mereka pasti langsung menyadarinya bahwa kamu berbeda dari versi fotomu. Sang penulis Bell Hooks mengamati hal ini sebagai masalah, dan itu terjadi terus-menerus. Bahkan sudah menjadi hal yang biasa hingga dinormalisasi. Normalisasi kebohongan juga menimbulkan isu gender. Dalam masyarakat patriarki, laki-laki diberi kekuasaan lebih besar dibandingkan perempuan dan diharapkan menjadi dominan. Dominasi ini memberi mereka kemampuan untuk melawan aturan dan norma, tanpa memperdulikan konsekuensinya yang pada gilirannya mendorong mereka untuk berbohong. Laki-laki seringkali berbohong dalam upaya menyembunyikan perasaannya menggunakan nama cinta untuk tujuan seksual, atau menghindari konfrontasi dan tanggung jawab. Demikian pula, patriarki juga menyebabkan perempuan berbohong. Alih-alih menggunakan ketidakjujuran untuk mendapatkan kekuasaan, perempuan berbohong demi dicintai atau mendapatkan apa yang mereka inginkan dari laki-laki. Bayangkan, seberapa sering perempuan didorong untuk mengubah penampilan agar dianggap menarik, atau bagaimana beberapa wanita membodohi diri sendiri atau berpura-pura lebih lemah dari yang sebenarnya karena mereka percaya bahwa menjadi pintar atau mandiri akan mengintimidasi calon pasangannya. Bagi kedua gender ini, kebohongan membuat sulit untuk dipercaya. Dan ketika tidak ada kepercayaan, sulit untuk membentuk hubungan nyata yang memungkinkan cinta tumbuh subur. Budaya kita sering membuat cinta sulit dirasakan dengan mendorong keserakahan dan menekankan pada harta benda. Media juga mempengaruhi pandangan kita, mendorong konsumsi dan kepuasan instan. Keserakahan ini merusak hubungan, membuat kita memperlakukan orang seperti objek dan cepat beralih jika tidak memenuhi keinginan kita. Berita baiknya, kita bisa mengubah cara kita memandang kehidupan dan hubungan. Alihkan fokus dari keinginan terus-menerus untuk mendapatkan lebih banyak dan praktikkan kasih sayang dengan berbagi hal-hal positif yang kamu miliki dan peduli pada orang di sekitar kita. Dengan begitu, cinta yang memerlukan waktu dan komitmen bisa tumbuh dan berkembang.